Film ini bermula ketika seorang pria bernama Tom dan istrinya yang bernama Julia, serta kedua anaknya yaitu Casey dan Ben sedang asik menikmati liburan musim panas mereka di atas kapal, di tengah-tengah lautan Karibia. Saat Tom sedang mengajari Ben cara menggunakan alat pancing dan Casey sedang sibuk dengan HP-nya, sedangkan Julia mencoba berenang. Namun setelah beberapa saat entah mengapa tiba-tiba ia mulai terseret oleh arus yang membuat ia semakin menjauh dari kapal, sehingga Tom pun langsung menyalakan kapalnya untuk menjemput Julia yang hampir saja tenggelam. Julia kemudian menjelaskan pada Tom tentang apa yang ia alami sebelumnya. Dan karena Tom mengira bahwa itu kemungkinan adalah pusaran air, ia akhirnya menyuruh semua orang untuk tidak berenang sembarangan, agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Singkat cerita, ketika malam tiba, Tom dan yang lain mulai merayakan hari ulang tahun Ben yang ke-13, di mana di sana Tom memberikan hadiah berupa sebuah laptop keluaran terbaru. Tetapi Julia mengingatkan bahwa Ben tidak boleh menggunakan laptop itu untuk bermain game terus-terusan karena ia juga harus menggunakannya untuk belajar. Selain laptop, Casey juga memberikan Ben hadiah berupa topeng Medusa yang mungkin bisa digunakan Ben untuk mengikuti acara Halloween. Sementara Julia memberikan hadiah berupa gelang yang terbuat dari batu laut yang saat ini sedang tren di kalangan para remaja. Mereka lalu berfoto bersama-sama, dan setelah acara itu selesai, Casey pun mencoba menghubungi pacarnya yang sedang berada di kota. Namun entah mengapa pacarnya mengatakan bahwa di sana sedang ada badai aneh yang sangat mengerikan yang membuat koneksi mereka tiba-tiba saja terputus. Tak lama kemudian mereka mulai mendengar ada suara aneh dari luar kapal. Lalu saat mereka mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari ikan paus yang sedang melintas di sekitar sana, yang mana hal itu membuat mereka sempat panik karena salah satu ikan paus berukuran raksasa tak sengaja menyenggol kapal. Mereka khawatir jika kapal mereka mengalami kerusakan. Tom pun mencoba menyelam ke laut untuk mengecek apakah keadaan kapal mereka baik-baik saja. Namun ketika Tom kembali, entah mengapa ia justru mengalami luka yang cukup parah di lengan kirinya karena Tom tak sengaja menyenggol baling-baling kapal. Di sana Tom mengatakan bahwa kapal mereka mengalami sedikit penyok akibat benturan yang diakibatkan oleh ikan paus itu. Dan untuk mencegah kerusakan kapalnya bertambah parah, Tom akhirnya menyuruh Julia untuk segera menghubungi petugas pantai agar mengirimkan bantuan pada mereka. Singkat cerita, Julia mulai mimisan tanpa sebab, yang mana hal itu menandakan bahwa keadaan di sana sedang tidak baik-baik saja, hingga akhirnya Tom pun menyuruh semua orang untuk segera memakai pelampung. Keesokan harinya saat Tom dan yang lain baru saja terbangun dari tidur, betapa terkejutnya mereka karena kapal yang mereka tumpangi kini sudah berada di atas gunung, di tengah-tengah dataran kering yang sangat luas, padahal sebelumnya mereka masih berada di tengah laut. Awalnya mereka mengira bahwa mereka terdampar di suatu pulau, namun setelah Tom mengecek lokasi mereka, ia mengatakan bahwa mereka seharusnya masih berada di tengah-tengah lautan, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka saat ini tidak sedang terdampar, melainkan air lautnya lah yang tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Sementara dataran luas itu merupakan dasar dari lautan. Selain itu, Tom juga menyadari bahwa kompasnya yang seharusnya menunjuk ke arah utara kini justru berubah menjadi ke arah selatan, sehingga ada kemungkinan bahwa bumi baru saja mengalami perubahan lempeng bumi secara besar-besaran yang menyebabkan terjadinya perubahan pada dataran yang ada di seluruh dunia. Singkat cerita, Tom tiba-tiba mendapat panggilan radio dari seseorang pria bernama Nao, yaitu seorang kapten kapal selam kecil yang juga berhasil selamat dari bencana misterius tersebut karena ia berada di dalam kapal selam miliknya saat air laut mulai menghilang. Selain itu, Nao juga mengatakan bahwa seluruh komunikasinya dengan orang-orang yang ada di darat kini sudah terputus, yang mana hal itu membuat mereka tak bisa bantuan. Namun masih ada satu hal lagi yang membuat Nao sedikit ketakutan, yaitu jika lempeng bumi mulai bergerak lagi, ada kemungkinan bahwa air laut akan kembali. Mendengar hal itu, Tom berencana pergi ke tempat Nao karena kapalnya kini sudah rusak parah, dan kapal itu tak mungkin bisa bertahan jika air laut mulai kembali. Tetapi di sana Nao mengatakan bahwa kapal selam miliknya tak bisa menampung seluruh orang. Keesokan harinya ketika Tom sedang mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba ia melihat ada seorang pria yang sedang berjalan bersama dengan seekor anjing berwarna hitam, dan tampaknya pria bernama Johnny itu sedang terluka, sehingga Tom mencoba mendekati Johnny sambil menawarkan air minum miliknya. Awalnya Johnny menerima bantuan dari Tom, namun tanpa disadari saat Tom lengah, entah mengapa tiba-tiba Johnny langsung menyerang Tom, bahkan ia juga menusukkan senjata miliknya pada Tom hingga Tom meninggal dunia. Singkat cerita, setelah mereka berjalan cukup jauh, Julia menyuruh kedua anaknya untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara ia mencoba mencari tahu di mana lokasi Nao berada,
dan di sana Casey sempat menyalahkan adiknya karena ada kemungkinan bahwa psikopat itu datang menghampiri mereka gara-gara ia melihat balon yang diterbangkan oleh Ben sebelumnya. Meski begitu Julia mencoba menenangkan Ben bahwa ini bukanlah salahnya, dan ia menyuruh kedua anaknya untuk tidak bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain, melainkan mereka harus bekerja sama agar mereka bisa selamat dari masa-masa sulit seperti sekarang ini. Selama melakukan perjalanan Ben sempat menemukan seekor ikan hiu yang sudah tidak bisa bergerak lagi karena kekurangan air. Lalu ketika Julia melihat ke arah belakang betapa terkejut dirinya karena Johnny ternyata masih mengejar mereka, sehingga ia menyuruh kedua anaknya untuk segera berlari sebelum Johnny berhasil menyusul mereka. Singkat cerita Julia pun mencoba menceritakan kenangan masa lalu tentang bagaimana ia bertemu dengan Tom. Hari itu saat Julia masih berumur 22 tahun Julia yang merupakan seorang dokter itu tiba-tiba mendapat pasien yang tak lain adalah Tom yang sedang mengalami kritis gara-gara alat selam miliknya mengalami kebocoran ketika ia sedang melakukan penelitian tentang karang laut, hingga akhirnya Tom dirawat di rumah sakit itu selama 3 hari. Setelah Tom keluar dari rumah sakit entah mengapa tiba-tiba Tom kembali menemui Julia sambil membawakan buket bunga berukuran raksasa, yang mana hal itu membuat Julia sempat terkejut dan sejak saat itu Julia dan Tom mulai berkencan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Selama masih hidup Tom sering mengatakan pada mereka bahwa setiap masalah pasti ada solusinya jika mereka mau bekerja lebih keras lagi, sehingga Julia meminta kedua anaknya untuk bekerja sama dan tidak saling menyalahkan lagi agar mereka bisa selamat dari kejadian ini. Singkat cerita Ben ternyata mengalami dehidrasi parah, hingga ia mengira bahwa genangan air itu merupakan genangan air bersih. Meski begitu Julia dan Casey mencoba menguatkan Ben, namun karena cuacanya sangatlah panas mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ketika mereka menemukan ada banyak kursi bekas yang berserakan di sekitar sana dan mereka pun membuat sebuah tempat istirahat dari tumpukan kursi-kursi itu. Saat hari mulai malam entah mengapa Julia tiba-tiba terbangun, saat ia mendengar ada suara aneh yang asalnya tak jauh dari tempat mereka berada. Tetapi setelah ia mengecek asal suara tersebut ia menyadari bahwa mereka sedang diintai oleh binatang buas sehingga ia langsung menyuruh Casey dan Ben untuk segera pergi dari sana. Dengan terengah-engah mereka mencoba kabur ke arah sebuah kapal pengangkut barang, di mana di sana mereka menemukan beberapa awak kapal yang langsung masuk ke dalam kontainer karena mereka takut dengan binatang buas yang sedang mengejar Julia dan yang lain, dan pada akhirnya Julia menyuruh kedua anaknya untuk segera naik ke atas kontainer sebelum binatang-binatang itu menyerang mereka. Singkat cerita selain itu Julia juga berhasil menemukan sebuah walkie-talkie, dan ketika ia memasukkan saluran radio milik Nao ia akhirnya berhasil menghubungi Nao lagi, di mana di sana Nao mengatakan bahwa lokasi mereka kini sudah cukup dekat sehingga ia akan menembakkan suar agar Julia tahu di mana keberadaannya. Setelah Julia berhasil menemukan keberadaan Nao ia dan anak-anak pun bergegas pergi menuju ke sana. Tetapi meski tempat Nao tidak terlalu jauh mereka cukup kesulitan untuk bisa ke tempat itu, karena mereka harus menuruni beberapa tebing yang sangat curam. Singkat cerita karena bebatuan itu membuat ia terjebak di antara tebing yang sangat tinggi, sehingga Julia menyuruh Casey untuk segera membawa Ben menuju ke tempat Nao sebelum air lautnya kembali, karena ada kemungkinan bahwa getaran itu merupakan pergerakan dari lempeng bumi. Awalnya Casey mengatakan bahwa ia tak bisa meninggalkan ibunya begitu saja karena ia tak ingin kehilangan ibunya seperti saat ia kehilangan sang ayah. Tetapi Julia mengatakan jika mereka tetap berada di sana maka mereka semua tidak akan selamat, dan pada akhirnya pun terpaksa menuruti perkataan ibunya. Setelah mereka melewati tebing-tebing tersebut Julia dan Ben akhirnya berhasil menemukan kapal selam milik Nao. Namun tanpa disadari ternyata Nao kini sudah terluka parah gara-gara sebelumnya ia sempat diserang oleh orang random seperti Johnny yang sengaja menyerang Nao untuk merebut kapal selam miliknya. Singkat cerita saat Julia sudah masuk ke dalam kapal mereka pun sempat ketakutan karena jutaan kepiting itu mulai mengerumuni kapal selam mereka. Di saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah ombak raksasa mulai datang yang mana hal itu menandakan bahwa getaran tersebut membuat dataran yang ada di sana kini kembali turun di bawah permukaan laut. Dan ketika ombak itu menabrak kapal selam mereka pun berputar-putar tak karuan hingga Julia mulai bermimpi tentang masa lalu mereka. Julia tak menyangka bahwa liburan yang sebelumnya mereka lakukan untuk merayakan hari ulang tahun Ben sambil bersenang-senang itu berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang sangat menyeramkan. Bahkan Julia juga kehilangan sosok pria yang paling ia cintai. Singkatnya kota itu kini sudah hancur akibat bencana dahsyat yang jadi sebelumnya.
Tampaknya kota itu baru saja tenggelam ke dasar laut, sehingga mustahil ada seseorang yang bisa selamat dari bencana mengerikan yang sudah membuat seluruh kota itu menjadi porak-pandas seperti sekarang ini. Yang mana hal itu menandakan bahwa Julia dan kedua anaknya merupakan sebagian kecil dari orang-orang yang berhasil selamat dari bencana ini. Dan film pun selesai.